Itu untuk yang pegang KJP. Karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan Ragunan yang dekat aja juga belum pernah. Semakin saya belanja masalah di bawah, persoalan disparitas itu semakin terasa banget. Perbedaan antara masyarakat yang menengah ke atas dan di bawah. Sehingga kembali saya ingin menyampaikan bahwa saya akan lebih banyak untuk di awal pemerintahan kalau saya terpilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada real di masyarakat. Mulai dari Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, kemudian Jumantik, Dasar Wisma dan sebagainya. Tetapi juga tidak kalah pentingnya harus ada terobosan baru untuk membangun Jakarta ini. Revenue Jakarta juga perlu dinaikkan seperti yang saya sampaikan tentang Jakarta Funding. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah administrasi pemerintahnya juga dibuat lebih ramping, lebih rincah, semuanya dilakukan secara digital sehingga proses interaksi antara orang dengan pembuat kebijakan itu tidak lagi secara langsung tetapi melalui media online. Ini sekolah negeri dan swasta ada benar gratis tuh, Mas? Ya, jadi untuk sekolah negeri kan sudah digratiskan untuk wajib belajar sampai 12 tahun. Yang swasta sebenarnya sudah. Hanya problemnya dikasih kuota. Kuotanya nggak cukup. Kuotanya hanya 8.000, padahal kebutuhannya sampai dengan 14 ribuan. Untuk itu maka ya harus dinaikkan. Untuk warga yang tidak mampu sekolah di negeri maupun di swasta sama harus gratis. Gitu. Mas Pram, soal yang gratis naik busway dan LRT MRT tadi itu mekanisme programnya seperti apa realisasinya? Jadi untuk busway kan sudah diperlakukan, yang belum adalah MRT dan LRT. Maka untuk MRT dan LRT harus ada kerjasama antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Dan karena ini juga ada dampaknya bagi pemerintahan di sekitar, yaitu di Bogor, kemudian Bekasi, Tangerang Selatan, saya yakin dengan kita duduk bersama itu bisa dilakukan. Dan kalau itu dilakukan maka biaya kehidupan di Jakarta pelan-pelan juga mengalami penurunan dan kemacetannya juga bisa dikurangi karena orang tidak perlu kemudian semuanya memakai transportasi pribadi. Jadi KJMU itu kan kartu Jakarta untuk mahasiswa unggul. Itu harus betul-betul dipersiapkan kalau memang kita ingin memotong rantai kemiskinan yang ada di masyarakat yang kurang. Sehingga dengan demikian jangan ini kemudian saya juga mendengar ini diberikan kadang-kadang kepada yang mampu. Maka untuk itu betul-betul yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar sekaligus mendapatkan kartu Jakarta untuk mahasiswa unggul dan mudah-mudahan anak-anak dari masyarakat yang dianggap tidak mampu ini mereka mempunyai sarjana. Seperti yang disampaikan oleh Bang Dul, beliau menyampaikan satu kelurahan, satu tukang insinyur. Gitu. Mohon maaf saya nggak tahu ya. Saya kalau nggak tahu saya nggak mau nanggapin karena saya nggak tahu. Kenapa? Jadi banjir itu pada dasarnya kan ada 3. Satu banjir kiriman dari atas, yang kedua banjir lokal memang karena saluran dan sebagainya, yang ketiga adalah banjir karena rob. Jadi yang di Jakarta Selatan ini kebanyakan sebenarnya banjirnya banjir karena lokal. Sungainya tidak digali, salurannya mampet, memang turunnya juga cepat. Tetapi yang seperti ini harus ditangani, nggak bisa dibiarkan. Kalau banjir yang karena kiriman, sekarang ini kan 2 waduk sudah dibangun, Sukamai sama Ciawi, itu sudah mengurangi banyak. Tetapi yang bagi saya yang menjadi serius sebenarnya banjir karena rob. Sehingga air turun dari atas, nggak bisa keluar, maka dalam jangka panjang yang saya sebutkan memang giant seawall itu diperlukan. Tapi itu jangka panjang dan itu menjadi tanggung jawab bukan pemerintah Jakarta, tapi pemerintah pusat Jakarta ini harus dibuatkan untuk itu. Gubernur DKI Jakarta yang alhamdulillah suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami warga Rawapapan R012 R06 karena kehadiran dari Bapak Pramono sebagai calon Gubernur DKI Jakarta sudah mendatangi menemui warga saya di wilayah Rawapapan Bintaro. Mudah-mudahan kita doakan semoga Bapak Pramono ini
dapat berhasil maju menjadi Gubernur DKI Jakarta di periode ini. Begitu, marilah bersama-sama kita bantu dan kita doakan. Semoga Bapak Pramono tambah sukses dan mudah-mudahan semua apa-apa yang diniatkan oleh Bapak Pramono semua terkabul. Saya kira itu selaku pengurus RT 012 RT 06 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lebih banyak sebenarnya kalau lihat persoalan di bawah ini, persoalan yang sehari-hari dihadapi oleh para warga masyarakat, urusan KJP, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Lansia, kemudian juga sarana transportasi yang mereka harusnya mendapatkan gratis untuk busway, ternyata banyak yang belum mendapatkan. Padahal kita, atau kalau saya diberi amanah, bukan hanya busway tapi MRT dan LRT juga kita gratiskan untuk 15 golongan tadi. Caranya harus dipermudah. Tadi keluhan yang paling banyak adalah sistem pendataan yang tidak berjalan baik. Orang yang harusnya berhak menerima kartu lansia yang umurnya 70 dan kondisinya memang tidak mampu, tidak menerima. Jadi yang seperti itulah yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah, dan itu akan didata kembali, pendataannya secara terbuka, transparan, dan bisa diakses bagi siapapun. Jadi transparansi itu akan menjadi penting, termasuk laporan RT RW yang LPJ-nya harus membuat laporan begitu panjang. Kalau saya ya, langsung kita hilangkan, ganti tanda tangan aja, dan itu bisa secara digital. Tadi disebutkan kalau Ancol MII juga gratis ya Pak? Yaitu untuk yang pegang KJP. Karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan Ragunan yang dekat aja juga belum pernah. Maka kita akan fasilitasi untuk bisa mereka menikmati itu. Percuma punya fasilitas yang seperti itu, mereka belum pernah datang. Sekaligus sama pendampingnya dong Mas Pram. Kenapa? Ya harus ada pendampingnya dan orang tuanya lah. Mas Pram, jelang debat tanggal 6 sudah ada persiapan belum sama Bang? Jadi debat kan tanggal 6 jam 7 malam. Saya dan Bang Dul sudah mempersiapkan diri. Kenapa kemudian untuk substansi dan materi tentang debat yang untuk tanggal 6 saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan. Karena sekali lagi saya tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi tapi tidak bisa dieksekusi. Saya lebih memilih apa yang bisa dilakukan secara langsung dan manfaatnya itu bisa dirasakan dalam 5 tahun periode kepemimpinan kita. Ya. Jangan dapat ngobrol-ngobrol sama Anies. Ya pastilah. Karena apapun kan begini, saya sudah membaca programnya Mas Anies dan juga programnya Pak Ahok. Apa yang menjadi program Mas Anies dan Pak Ahok relatif tidak terlalu berbeda dengan saya, karena saya ini kan orang lapangan sebenarnya. Selama ini pembuat kebijakan di pemerintah pusat, sehingga saya tahu apa yang harus dilakukan untuk Jakarta. Ya, cukup ya. Mas Pram, bicara soal isu pembubaran diskusi, Mas Pram, itu kan 2 hari belakang marak. Nah, kalau seandainya Mas Pram terpilih jadi gubernur, apakah... Jadi kalau bagi saya terpilih tidak terpilih jadi gubernur, pembubaran diskusi ataupun dalam bentuk apapun sebagai negara demokrasi tidak boleh terjadi. Apalagi ini dilakukan dengan cara premanisme, sehingga aparat penegak hukum maupun pemerintah bertanggung jawab yang seperti ini tidak bisa terulang kembali. Nggak boleh, ini adalah hal yang dituntut, diminta oleh kita semua, bagian dari demokrasi, nggak boleh terulang kembali ada pembubaran. Berbeda pendapat, hal-hal yang wajar aja.